Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Berlian Arisyam, NIM 18 19 10 20 10 36. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mata kuliah praktikum mikrokontroler kelas D. Pada kesempatan kali ini, kami membuat sebuah proyek yang berjudul pengaruh sensor terhadap gerak motor DC. Pada rangkaian kali ini, kami menggunakan dua buah sensor. Yang pertama ada sensor PIR, yang kedua ada sensor potensio. Kemudian di sini juga ada motor DC. Motor DC di sini itu berperan untuk menggerakkan dan menghentikan eskalator barang. Jadi, ketika barang tersebut terdeteksi oleh sensor PIR, maka motor DC akan berhenti bergerak. Begitupun juga barang tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas komponen lainnya, yaitu potensio. Potensio di sini digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC. Selanjutnya, di sini ada layar LCD untuk menampilkan nilai. Semisal jika ingin mengurangi kecepatan dari motor DC, maka dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang awalnya kecepatannya 255, sekarang menjadi turun 247. Jika sampai nilai dari potensi di sini 0, maka motor DC pun akan berhenti. Baik, di sini pada layar LCD terdapat tulisan barang tak ada. Hal ini terjadi karena hasil keluaran dari sensor PIR. Ketika sensor PIR kita beri nilai logika 0, maka seolah-olah barang tidak ada. Sedangkan pada saat kita beri nilai 1, maka barang tersebut terdeteksi ada dan motor DC pun akan berhenti bergerak seperti ini. Kemudian di sini ada komponen pull down. Komponen pull down ini berfungsi untuk memberikan nilai logika. Jadi pada saat kondisi low seperti ini, maka motor DC pun akan bergerak ke kiri dan pada layar LCD akan tertulis kiri lur. Sedangkan pada saat kondisi high, maka motor DC akan berputar ke kanan dan pada layar LCD akan menuliskan kanan lur seperti itu. Terus selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas mengenai program Arduino pada rangkaian yang tadi. Jadi di sini kita menggunakan include liquid crystal I2C karena pada rangkaian tadi kita menggunakan pin I2C. Jadi, fungsi dari I2C ini untuk mengurangi jumlah pin digital pada Arduino tadi. Di sini terdapat LCD 20,4. Apa sih maksudnya dari fungsi tersebut? Jadi, pada rangkaian kali ini kita menggunakan komponen LCD dengan ukuran 20 x 4. Kemudian di sini ada fungsi in PWM dan in PD. In PWM ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel PWM sebagai integer, yang nantinya kita dapat memasukkan nilai bilangan bulat pada variabel integer. Begitupun juga pada variabel PD. Kemudian kita lanjut ke fungsi void setup. Void setup ini digunakan untuk menginisialisasi program yang hanya dijalankan di awal saja. Kemudian di sini terdapat tulisan digital write 6, low, 5, low. Jadi pada pin 5 dan pin 6 tadi kan terhubung pada motor DC dalam kondisi low. Jadi pada saat kita memulai rangkaian tadi, motor DC tersebut berhenti. Kemudian ada LCD begin, jadi LCD memulai menyala. Kemudian di sini ada
LCD set kursor 5,1 dan juga LCD print kelompok 4. Jadi nantinya LCD print ini berfungsi untuk menampilkan kata kelompok 4 pada sumbu X yang bernilai 5 dan juga sumbu Y yang bernilai 1. Kemudian terdapat fungsi delay yang artinya sebagai jeda waktu. 1000 di sini artinya yaitu 1 detik. Kemudian ada LCD clear, lanjut ke bawah. Nah, ini ada digital write 65. Jadi nanti untuk menulis dari pin potensial tadi pull down ya seperti itu. Kemudian di sini ada pin 5, 6, 9 difungsikan sebagai pin output dan juga pin 2 sama 10 difungsikan sebagai pin input. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi void loop. Apa sih bedanya void setup sama void loop? Jadi, seperti yang kita ketahui tadi bahwa void setup hanya digunakan pada saat awal saja program dijalankan. Sedangkan untuk void loop digunakan untuk menginisialisasi program yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian di sini terdapat fungsi input sama dengan analog read dalam kurung A1 tutup kurung. Jadi input di sini digunakan untuk mendeklarasikan port sebagai integer, variabel integer. Kemudian analog read A1, jadi maksudnya untuk hasil pembacaan dari nilai analog pada pin A1 nanti akan menjadi nilai dari potensial tadi. Pin A1 tadi soalnya kan terhubung pada pin potensial. Untuk yang INPIR dan INPD juga sama, namun yang dibaca adalah nilai digital. Untuk angka 2 dan 10 ini merupakan pin yang terhubung tadi pada rangkaian tersebut. Kemudian di sini ada fungsi PWM sama dengan map dalam kurung port 0,1023,0,255 dalam tutup kurung. PWM ini nilainya didapat dari potensio. Jadi ini ada port, itu nilainya didapat dari potensio. Nah, kenapa kok di sini ada fungsi map? Jadi fungsi map ini ada karena nilai ADC yang diberikan oleh potensio tersebut memiliki nilai rentang mulai dari 0 sampai 1023. Sedangkan PWM hanya mampu memiliki nilai rentang dari 0 sampai 2555. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, if PD sama dengan high. Jadi pada saat komponen pull down dalam kondisi high, maka motor DC akan berputar ke kanan. Seperti penjelasan pada rangkaian yang sebelumnya. Kemudian pada saat pull down dalam kondisi low di sini, maka motor DC akan berputar ke kiri dan pada layar LCD akan tertulis kiri lur. Seperti itu. Kemudian di sini ada LCD set cursor. Jadi ada LCD print, ini motor DC. Ini digunakan untuk menampilkan kata motor DC pada sumbu X yang bernilai 4 dan sumbu Y bernilai 0. Kemudian di sini juga ada LCD print kecepatan PWM. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tadi kan terdapat fungsi in PWM. Jadi kita dapat mengisi nilai PWM
dengan rentang nilai 0 sampai 255. Itu. Kemudian juga ada fungsi LCD barang. Jadi untuk LCD barang ini terdapat dua kondisi, yang mana pada saat sensor PIR dalam kondisi low, maka LCD print akan mencetak bahwasanya barang tidak ada. Kemudian jika sensor PIR dalam kondisi high, maka sensor tersebut akan mendeteksi adanya suatu barang yang melewati sensornya dan akan membuat motor DC pun akan berhenti juga. Dan juga di sini ada fungsi delay 100 maksudnya 0,1 second. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai tugas besar yang telah kami buat. Jadi implementasi dari tugas besar ini biasa diterapkan pada dunia industri untuk mendeteksi adanya suatu barang. Untuk contoh nyatanya dapat kita temui pada fasilitas bandara. Di situ terdapat suatu eskalator yang berfungsi untuk mendeteksi tas maupun koper dari pengunjung atau ada tidaknya barang yang mencurigakan. Jadi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.